Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 12 September 2023 sekaligus topik untuk hari ini. Oke, sebelumnya kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana Nasdaq memimpin penguatan bursa saham Amerika Serikat dengan naik 1,14% didukung oleh melonjaknya saham Tesla 10% setelah Morgan Stanley mengupgrade perusahaan mobil listrik tersebut menjadi overweight dari equal weight berdasarkan dojo superkomputer mereka yang mampu meningkatkan nilai perusahaan sebesar 600 miliar US dollar. Para pelaku pasar akan juga menantikan launching iPhone 15 hari Selasa ini menjelang pengumuman inflasi Agustus hari Rabu besok sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang US CPI baik secara bulanan maupun tahunan diramal naik dari periode sebelumnya karena adanya kenaikan biaya rumah tangga dan makanan. Berkaitan dengan data inflasi ini, para trader melihat 93% peluang Bank Sentral The Fed akan menahan tetap suku bunga di tempatnya pada FOMC meeting di minggu depan, dan 57% probabilitas ada pengereman suku bunga di bulan November menurut CME Fed Watch Tool. Adapun penjabat The Fed telah memasuki blackout period di mana mereka tidak akan mengeluarkan statement publik lagi sampai keputusan keluar di tanggal 20 September lagi. Oke, selanjutnya dari benua Asia, China melaporkan peningkatan masif pada kredit yang digelontorkan di bulan Agustus berada di posisi 1.360 miliar Chinese yuan, di mana lebih tinggi dari forecast sebesar 1.200 miliar Chinese yuan dan jauh lebih besar dari bulan Juni di 345,9 miliar Chinese yuan. Ini menumbuhkan bahwa harapan ekonomi negara terbesar kedua di dunia ini mampu bergerak lebih bergairah. Sebaliknya, di Indonesia justru mencatatkan penjualan mobil, sepeda motor, retail sales yang melemah di bulan Juli-Agustus, walau ada perhelatan Gias 2023 di Jakarta tanggal 10 hingga 20 Agustus bulan lalu. Kemudian dari benua Eropa, siang nanti akan rilis data ketenaga kerjaan dari Inggris dan kemudian disusul oleh Jerman ZEW Economic Sentiment bulan September. Kemudian untuk komoditas, harga emas pada perdagangan naik hari Senin kemarin berkat jatuhnya US dollar menjelang rilis data inflasi minggu ini. Sementara harga koper naik tajam seiring inflasi China menunjukkan seiring perkembangan. Sejauh ini logam mulia telah merosot pekan lalu dengan pertimbangan inflasi tak bergeming serta prospek suku bunga tinggi yang bertahan untuk beberapa waktu bulan lamanya telah mendorong US dollar ke titik 6 bulan tertingginya. IHSG tampak uji support di area upper flag dan kini kembali bertengger di atas jalur uptrend level jangka pendeknya. NHKSI Research menyarankan untuk bersiap-siap average up manakala level 6970 mampu ditembus dan terlebih lagi jika IHSG closing mantap di level psikologis 7000. Karena demikian akan terbuka jalan lebar menuju angka 7100 hingga 7175. Oke, selanjutnya untuk most active stocks ini yang pertama kemarin itu dari emiten Aman Mineral disusul oleh BCA, Bank Mandiri, BRI, Goto, Telkom, BNI, NKP, ASI, dan Medco. Selanjutnya untuk net foreign buy di sini pertama dari emiten Aman Mineral, kemudian disusul oleh Buka, kemudian Telkom, BRI, dan yang terakhir dari emiten Tekim. Kemudian untuk net foreign sell di sini yang pertama dari BCA, kemudian disusul oleh Bank Mandiri, Goto, Adaro, dan Merdeka Copper Gold, MDKA. Selanjutnya kita masuk ke domestic news, di mana Pak Jokowi membuka opsi impor beras lagi di 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi membuka opsi untuk Indonesia mengimpor kembali beras di 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beras di dalam negeri di tengah ancaman El Nino. Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia. Selanjutnya, menurut Presiden, proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak. Menurut Jokowi, pemerintah masih perlu melakukan impor beras meski stok beras Bulog aman. Hal ini demi memastikan cadangan stok beras terpenuhi dan menekan kenaikan harga beras akibat fenomena El Nino yang hampir terjadi di semua negara di dunia. Jokowi menyebutkan stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton dan bakal bertambah menjadi 2 juta ton. Kemudian untuk global news, ini Amerika Serikat yang memilih Vietnam untuk melawan China di industri semikonduktor.
Para eksekutif perusahaan Amerika Serikat dan Vietnam sepakat menjalin kemitraan bisnis selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Hanoi, Vietnam, Senin kemarin. Mengutip Reuters Senin kemarin, salah satu sektor yang menjadi fokus dalam kerjasama tersebut adalah industri semikonduktor. Adapun eksekutif perusahaan dari Amerika Serikat yang hadir meliputi Google, Intel, Amcor, Marvell, Global Foundries, dan Boeing. Mereka menghadiri Vietnam US Innovation and Investment Summit. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari hubungan diplomatik yang disepakati Minggu yang menggarisbawahi keinginan Amerika Serikat untuk meningkatkan peran Vietnam di dunia, terutama di industri pembuatan chip ketika negeri Paman Sam mengurangi paparan sektor ini dengan China. Pabrik Amcor baru senilai 1,6 miliar US dollar di dekat Hanoi diketahui akan merakit, mengemas dan menguji chip dan mulai beroperasi pada bulan Oktober mendatang. Nilai investasi ini setara dengan pabrik perakitan chip Intel senilai 1,5 miliar USD di bagian selatan Vietnam, yakni pabrik perusahaan terbesar di dunia. Selanjutnya untuk company news. Untuk yang pertama dari emiten BSML yang menggelar right issue yang mengejar tambahan modal 120 miliar rupiah. Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk atau BSML siap menggelar right issue sebanyak-banyaknya sebesar 400 juta saham baru, nilai nominal Rp25 per lembar. Aksinya nanti aksi korporasi ini, perseroan akan memperoleh dana segar sebesar 120 miliar rupiah. Sebagian besar dana perolehan akan digunakan untuk membayar, melunasi kewajiban kepada kreditur, dan diharapkan kedepannya akan meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi beban keuangan perseroan. Selanjutnya yang kedua dari emiten DILT merealisasikan capex sebesar 518 miliar rupiah di semester 1 tahun ini. Intiland Development Tbk atau DILT hingga paruh pertama tahun ini telah merealisasi capex sebesar 518 miliar rupiah untuk merampungkan pengembangan proyek. Capex yang disiapkan perseroan sepanjang 2023 mencapai 1 triliun rupiah. Artinya setengah dari dana tersebut digelontorkan hingga semester 1 2023. DILT pada sisa waktu tahun ini fokus melanjutkan pengembangan pada proyek-proyek berjalan, khususnya di segmen rumah tapak dan kawasan industri. Yang terakhir dari emiten KLBF yang siap mengekspor obat terapi kanker paru ke 12 negara. Kalbe Pharma Tbk KLBF melalui anak usahanya Kalbe Genexing Biologics KG Bio bekerja sama dengan Shanghai Henlius Biotech Inc. atau Henlius sebagai pengembangan dan komersialisasi produk Hanse Shuang atau Serpulimbak Injection yang akan dipasarkan ke 12 negara yang tersebar di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Kontribusi kerjasama ini masih dibilang kecil dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan dari Kalbe. Selanjutnya untuk hari ini data ekonomi yang akan ditunggu untuk hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dari Jerman, di mana ZEW Survey Expectation dan Current Situation dari Jerman. Oke, untuk agenda RUPS itu untuk hari ini corporate calendar hanya ada RUPS dari emiten IGAR, Kren, dan Maxi. Selanjutnya kita berlanjut ke proyeksi IHSG. Untuk hari ini proyeksinya adalah konsolidasi bullish menguji support upper flag orange yang sepertinya berhasil, di mana saat ini akan menguji resisten MA10 dan resisten angka psikologis di 7000. Untuk level-level support bisa diperhatikan di 6930 hingga 6900, 6875, 6810 hingga 6800, resisten di 6970, 7000 angka psikologis hingga 7020. Selanjutnya jalan lebar di 7100, 7130 dan 7175. Advice wait and see dan spekulatif buy. Lanjut stock pick pertama dari emiten Nikel Inco Vale Indonesia Tbk, di mana untuk dari candle ini membuat candle long leg hammer di area support. Kemudian ada tanda-tanda reversal di mana RSI positive divergent. Kemudian pattern di sini ada bisa kemungkinan akan membentuk double bottom bullish reversal. Dan saat ini menguji resisten MA10 dan 20, kita bisa melakukan spekulatif buying di entry level 5.900. Average up jika
berhasil melewati 6.000 hingga 6.025, target di 6.100, 6.250 dan 6.325, stop loss jika menuju angka 5.750. Yang kedua dari emiten logam juga, ini dari emiten BUMN Antam, Aneka Tambang Tbk, juga membentuk candle long leg hammer di area support. Uji resisten saat ini di MA10, MA20 dan MA50 nya. Advice spekulatif buy di 1955, average up jika melewati 1970 hingga 1980. Target di 2000, 2040 hingga 2050, stop loss di 1920. Selanjutnya yang ketiga, dari emiten media SCMA, di mana overview break pattern ascending triangle dan break resist MA50, kita bisa boleh buy. Entry level di 156 hingga 160, average up jika melewati 162, target di 172 hingga 174, stop loss di 150. Yang keempat dari emiten gas dan amonia ESA Surya Prakasa Tbk, di mana overviewnya saat ini pullback ke upper parallel channel putih dan menguji support ketiga MA. Kita bisa melakukan spekulatif buy di entry level 650 hingga 670, average up jika melewati 675, 680, target di 700, 730, 760, 780, dan menutup gap 805, stop loss di 630. Yang keempat dari emiten batu bara dan nikel Harum Energi Tbk, di mana overviewnya ini konsolidasi setelah break pattern symmetrical triangle dan saat ini sedang pullback ke upper pattern symmetrical triangle, di mana kita bisa buy di level 1640 hingga 1695, average up jika melewati 1730, target di 1760, 1785, 1800 hingga 1815, stop loss di 1540. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan stock pick sekaligus market update untuk tanggal 12 September 2023. Terima kasih telah menyaksikan, happy trading.